Halo anak-anak semuanya. Contoh soal yang pertama adalah teorema Pitagoras. Yang sesuai untuk gambar di bawah ini adalah, kalian perhatikan di sini ada segitiga A, B, C. Itu adalah segitiga siku-siku. Kalian lihat sisi terpanjangnya. Di sini sisi terpanjangnya disimbolkan dengan A kecil. Jadi A kuadrat sama dengan sisi terpendek yaitu C kuadrat ditambah sisi yang sedang B kuadrat. Ini sama dengan, bisa kita substitusikan dengan menggunakan akar, karena untuk mencari A sama dengan akar dari C kuadrat tambah B kuadrat, atau bisa juga ditulis dengan A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga KLM. Jika panjang KL itu adalah 6 cm, kemudian panjang LM itu adalah 8 cm, maka panjang KM adalah, kita lihat di sini, KM itu adalah sisi yang paling panjang. Jadi bisa kita menggunakan teorema Pitagorasnya di sini. C sama dengan akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan, di sini akar dari, kita lihat B itu adalah yang berukuran sedang, berarti 8 kuadrat ditambah A itu adalah sisi yang terpendek, yaitu di sini 6, jadi 6 kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64 ditambah 6 kuadrat itu adalah 36 sama dengan akar dari 64 ditambah 36 itu adalah 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi panjang KM-nya adalah 10 cm. Untuk contoh soal yang ketiga, suatu persegi panjang mempunyai panjang 12 cm dan diagonalnya 15 cm. Lebar dari persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Kita akan menggambar persegi panjangnya terlebih dahulu, karena tadi di sini diketahui panjangnya adalah 12 cm, kemudian diagonalnya adalah 15 cm, dan ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari lebar, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Di sini bisa kita lihat segitiga siku-sikunya yang sudah diketahui adalah sisi terpanjang dan sisi yang sedang, dan yang ditanyakan adalah sisi yang terpendek. Maka kita bisa mencarinya menggunakan rumus L atau lebar itu sama dengan akar dari sisi yang terpanjang, di sini 15 kuadrat dikurangi sisi yang sedang, di sini 12 dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar dari 15 kuadrat hasilnya adalah 225 dikurangi 12 kuadrat itu hasilnya adalah 144 sama dengan akar dari 225 dikurangi 144 adalah 81. Akar dari 81 adalah 9 cm. Jadi lebarnya adalah 9 cm. Kemudian untuk nomor 4, pasangan bilangan di bawah ini mana yang merupakan triple Pitagoras? Kita akan mencari dari dua pasangan ini mana yang merupakan triple Pitagoras. Yang pertama, kita akan menentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Untuk sisi yang paling pendek itu kita simbolkan dengan A, sisi yang sedang itu adalah B, kemudian sisi yang paling panjang itu adalah C. Dan kita akan mencari hasil dari C kuadrat terlebih dahulu. C kuadrat sama dengan, di sini C-nya adalah 20 kuadrat sama dengan 400. Kemudian kita akan mencari hasil dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, A-nya di sini adalah 12 kuadrat ditambah
B-nya adalah 16. 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah 16 kuadrat itu adalah 256 sama dengan 144 ditambah 256 itu hasilnya adalah 400. Nah, karena hasil dari A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan hasil dari C kuadrat, maka pasangan bilangan tersebut itu disebut dengan triple Pythagoras. Kemudian untuk yang pasangan berikutnya itu ada 5 cm, 8 cm, lalu 10 cm. Sama seperti yang tadi cara mengerjakannya, kita akan menentukan nilai A, B, C terlebih dahulu. Sisi yang terpendek itu adalah A, sisi sedang itu adalah B, kemudian di sini sisi yang terpanjang adalah C. Lalu kita akan mencari hasil dari C kuadrat. C kuadrat sama dengan C-nya adalah 10. 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita akan mencari hasil dari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A-nya adalah 5. 5 kuadrat ditambah B-nya itu adalah 8. 8 kuadrat sama dengan 25 ditambah 64, hasilnya adalah 89. Karena di sini hasil penjumlahan dari A kuadrat tambah B kuadrat itu tidak sama dengan hasil dari C kuadrat, jadi itu bukan disebut dengan triple Pythagoras. Jadi kesimpulannya pasangan bilangan tersebut bukan triple Pythagoras. Untuk yang kelima, itu ada beberapa bilangan di sini jika Y bilangan pertama atau angka pertama, kemudian 15, kemudian ada 39 merupakan triple Pythagoras dan 39 itu adalah bilangan yang terbesar. Maka nilai dari Y adalah, nah karena di sini ada kata kuncinya, karena dan 39 adalah bilangan terbesar, jadi kita mencari Y itu adalah kemungkinan bilangan terkecil atau bilangan yang sedang. Jadi bisa kita menggunakan rumus Pythagorasnya adalah dengan Y sama dengan, karena 39 adalah yang terbesar, jadi akar dari 39 kuadrat dikurangi dengan yang sudah diketahui adalah 15 dikurangi 15 kuadrat sama dengan akar dari 39 kuadrat itu adalah 1521 dikurangi 15 kuadrat adalah 225 sama dengan akar dari 1521 dikurangi 225 hasilnya adalah 1296. Akar dari 1296 adalah 36. Jadi bilangan Y-nya itu adalah 36. Kemudian untuk soal yang keenam, berdasarkan panjang sisinya, tentukan jenis segitiga di bawah ini. Untuk yang pertama, di sini ada 5 cm, 8 cm, dan 10 cm. Maka kita akan menentukan dulu sisi yang terpendek itu adalah A, kemudian sisi yang sedang itu adalah B, lalu sisi yang paling panjang itu adalah C. Kita akan mencari C kuadrat terlebih dahulu. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita akan mencari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan di sini A-nya adalah 5, maka 5 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 25 ditambah 64 sama dengan 89. Lalu langsung kita ambil kesimpulan di sini, karena hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari hasil dari C kuadrat
lebih kecil dari C kuadrat, maka ini dinamakan segitiga tumpul. Nah, ini dinamakan segitiga tumpul untuk yang pasangan pertama. Kemudian untuk yang B itu ada 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Kita tentukan dulu. Yang paling kecil itu adalah A, sisi yang sedang itu adalah B, kemudian sisi yang terpanjang itu adalah C. Lalu kita akan mencari yang pertama adalah C kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. Lalu kita akan mencari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A-nya adalah 9, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Hasilnya adalah 225. Kita akan mengambil kesimpulan. Di sini A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya sama dengan C kuadrat. Jadi karena A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya sama dengan C kuadrat, maka segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Nah, yang untuk kedua. Untuk yang C, di sini ada 7 cm, 11 cm, dan juga 12 cm. Kita akan menentukan dulu untuk sisi yang terpendek itu A, sisi sedang itu B, kemudian sisi yang paling panjang itu adalah C. Lalu kita akan mencari C kuadrat. Di sini 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian kita mencari A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan 49 ditambah 121. Itu hasilnya adalah 170. Nah, bisa kita ambil kesimpulan karena A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat, jadi segitiganya adalah segitiga lancip. Ini segitiganya. Kemudian untuk contoh yang nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping ABCD adalah persegi dengan keliling 64 cm. Panjang dari CE adalah, kita akan mencari panjang dari CE. Nah, terlebih dahulu kita mencari sisi-sisinya. Karena persegi berarti yang diketahui di sini adalah keliling. Kita akan menggunakan rumus keliling. Keliling itu adalah 4 dikali S. Nah, di sini kelilingnya 64. Berarti 64 sama dengan 4 dikali S atau sisi. Nah, sisinya tersebut adalah 64 dibagi dengan 4 sama dengan 16 cm. Jadi panjang di sini CB itu 16 cm. Nah, lalu panjang dari AB itu juga sama 16 cm, tapi karena di sini sudah ada 4 cm, kita kurangi 16 dikurangi 4 itu sama dengan 12. Jadi panjang EB adalah 12 cm. Karena yang ditanyakan di sini adalah panjang dari CE, bisa kita lihat di sini, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian CE bisa kita perhatikan itu adalah sisi yang terpanjang. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai dari CE. Itu adalah CE sama dengan akar dari sisi yang paling pendek di sini adalah 12 kuadrat ditambah sisi yang sedang. Di sini sisi yang sedang adalah 16. Jadi 16 kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah 16 kuadrat itu 256 sama dengan akar dari 400 sama dengan akar dari 400 adalah 20 cm.
Untuk contoh yang ke-8, sebuah kapal berlayar ke utara sejauh 13 km, kemudian kapal tersebut belok ke arah barat dan berlayar sejauh 8 km. Jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir kapal adalah, kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah kedudukan kapal yang pertama, itu dia berlayar ke utara, itu berarti ke atas, itu sejauh 13 km. Ini 13 km. Kemudian belok ke arah barat, berarti ke kiri. Dia berbelok ke barat sejauh 8 km. Berarti di sini 8 km. Yang ditanyakan adalah berapa jauh dari titik awal keberangkatan sampai ke titik akhir. Nah, di sini bisa kita tarik sebuah garis lurus. Ya. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Dan di sini bisa kita lihat ini adalah sisi yang terpanjang, kita namakan atau kita simbolkan dengan X. Jadi bisa kita menggunakan teorema Pythagoras. Di sini X sama dengan akar dari, karena sisi terpanjang itu berarti dijumlah dari 13 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat itu adalah 169. Jadi di sini 169 ditambah 8 kuadrat adalah 64 sama dengan akar dari 169 tambah 64 adalah 233. Akar dari 233 itu tidak ada. Jadi tetap hasilnya adalah akar dari 233. Kemudian untuk contoh yang ke-9, perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Kita akan menuliskan unsur-unsur lingkaran yang terdapat pada gambar tersebut. Yang pertama, ini adalah busur AC. Jadi yang ditunjukkan oleh anak panah ini adalah yang dinamakan busur. Kemudian ini adalah tembereng. Anak panah yang ketiga adalah tali busur AC. Ini adalah tali busur. Kemudian anak panah yang keempat ini dinamakan dengan juring. Kemudian anak panah yang terakhir itu yang di sini itu dinamakan apotema. Nah, kemudian untuk contoh yang nomor 10, tentukan keliling lingkaran dengan diameter 20,5 meter. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk di sini yang diketahui adalah diameter. Kita akan menggunakan rumus dari jari-jari. Jadi kita bagi dulu. Kita mencari jari-jarinya. Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Sama dengan di sini diameternya 20,5 itu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 10,25. Karena di sini yang diminta adalah keliling, maka kita akan menggunakan rumus dari keliling, yaitu 2pi kali R sama dengan 2 dikali, karena kita tahu di sini R-nya adalah 10,25 dan tidak bisa dibagi dengan 7, maka pi-nya kita menggunakan 3,14 dikali R. R-nya adalah 10,25. Maka 2 kali 3,14 itu adalah 6,28. Kemudian dikali dengan 10,25. Hasilnya 64,37 cm. Untuk contoh soal yang ke-11, jika diketahui luas suatu lingkaran adalah 2464 cm persegi, keliling lingkaran tersebut adalah, jadi yang akan kita cari pertama adalah jari-jari lingkaran tersebut. Kita akan menggunakan rumus luas karena di sini yang diketahui adalah luasnya. Di sini rumus luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat.
Luasnya sudah diketahui yaitu 2464 sama dengan pi-nya kita ganti dengan 22/7 dikali R kuadrat karena ini R-nya akan kita cari. Kemudian untuk mengerjakannya 2464 itu kita bagi dengan 22/7 sama dengan di sini tinggal R kuadrat. Nah, kalian harus ingat untuk pembagian pecahan itu jadinya perkalian tapi terus dibalik yang belakang. Jadi 2464 itu dikali 7/22 sama dengan R kuadrat. Nah, kita bagi dulu. 2464 kita bagi dengan 22. Hasilnya adalah 112. Kemudian 112 kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 784 sama dengan R kuadrat. Karena di sini R-nya masih berbentuk kuadrat, kita mencarinya dengan lawan dari kuadrat itu tersendiri, yaitu adalah akar. Jadi R itu sama dengan akar dari 784. R adalah 28 cm. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah keliling, jadi kita akan mencari kelilingnya. Rumus keliling, ingat tadi adalah 2 kali pi kali R sama dengan 2 dikali, kita lihat di sini. R-nya adalah 28. 28 itu bisa dibagi dengan 7. Jadi pi-nya kita gunakan yang 22/7 dikali 28 karena R-nya sama dengan kita bagi terlebih dahulu 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. 2 dikali 22 itu adalah 44. 44 dikali 4 hasilnya 176 cm. Untuk contoh soal nomor 12, perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Ini ada sebuah lingkaran yang mempunyai titik pusat O dan di sini terdapat sebuah juring yang besar sudutnya adalah 60 derajat. Jika O adalah pusat lingkaran dan panjang dari OA, ini OA-nya di sini ya. Ini adalah A, jadi panjang dari OA adalah 14 cm. Jadi di sini atau jari-jarinya 14 cm dengan pi sama dengan 22/7, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Luas daerah yang diarsir di sini ya, Nak. Jadi itu adalah luas dari juring. Nah, kita akan mencari luas juring. Luas juring itu sama dengan rumusnya yang sudah Beksa berikan kemarin, yang sudah Beksa jelaskan, itu adalah sudut dibagi 360 derajat dikali pi dikali R kuadrat. Di sini sudutnya yang sudah diketahui adalah 60. Jadi 60 derajat dibagi 360 derajat dikali pi, kita lihat karena di sini OA atau jari-jarinya adalah 14 cm dan 14 cm bisa dibagi dengan 7, maka pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali 14 dikali 14. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 60 dibagi 60 itu 1, kemudian 360 dibagi 60 itu adalah 6. Jadi ini dibagi ya, ini sama-sama dibagi 60, ini juga dibagi 60, jadinya 1/6 dikali 14-nya kita bagi dengan 7. 14 dibagi 7 itu adalah 2. Jadi langsung saja kita tulis 1/6 karena ini sudah 1/6 dikali 22 dikali 2 adalah 44, kemudian dikali 14 hasilnya adalah 616. Nah, untuk itu kita sederhanakan. 616 dibagi dengan 6 itu hasilnya adalah 102,7. Nah, 102,7 itu kita kalikan 1, hasilnya tetap sama, 102,7 cm persegi karena luas juring. Karena luas jadi satuannya adalah cm persegi.
Kemudian untuk contoh yang ke-13, diketahui suatu lingkaran mempunyai besar sudut AOB adalah 40 derajat dan sudut COD adalah 60 derajat. Jika panjang busur AB adalah 30 cm, tentukan panjang busur CD. Jadi yang pertama kita akan menggunakan perbandingan besar sudut dan juga panjang busur, karena yang diketahui adalah besar sudutnya, kemudian salah satu panjang busur juga diketahui dan yang satunya ditanyakan. Jadi langsung saja kita substitusikan. Besar sudut AOB di sini adalah 40. Maka 40 derajat dibanding dengan besar sudut COD di sini 60 derajat sama dengan panjang busur. Panjang busur yang diketahui adalah panjang busur AB. Di sini 30 dibanding dengan panjang busur CD belum diketahui. Kita simbolkan dengan X. Lalu kita kali silang. 40 dikali dengan X itu hasilnya adalah 40X sama dengan 60 dikali dengan 30 itu hasilnya adalah 1800. Jadi ini dikali silang ya. Kemudian kita akan mencari nilai dari X itu sendiri. X berarti di sini sama dengan 1800 dibagi dengan 40. Maka X sama dengan 45 cm. Jadi besar panjang busur CD adalah 45 cm. Untuk contoh soal nomor 14, kalian perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Kita akan mencari besar sudut BOC. BOC itu adalah yang disebut dengan sudut pusat dan BAC itu adalah sudut keliling. Yang pertama, kita akan mencari besar sudut BAC. BAC itu bisa kita cari dengan menjumlahkan sudut ABO ditambah dengan sudut ACO. Di sini bisa kita lihat sudut ABO itu besarnya adalah 35 derajat. Jadi bisa kita tulis 35 derajat ditambah sudut ACO. ACO itu besarnya adalah 30 derajat. Tambah 30 derajat sama dengan 65 derajat. Lalu kita akan mencari sudut BOC itu adalah sudut pusat. Rumusnya adalah sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Jadi 2 kali sudut kelilingnya itu adalah sudut BAC atau 65. Jadi 2 kali 65 derajat sama dengan 130 derajat. Lalu untuk contoh soal yang terakhir atau nomor 15, perhatikan gambar di bawah ini. Ini jika AB itu merupakan garis singgung, jadi garis AB itu adalah garis singgung, dan panjang AO itu adalah 10. Kita tulis dulu, panjang AO-nya itu adalah 10 cm. Kemudian panjang dari OB itu adalah 6 cm, ini 6 cm. Kemudian panjang dari segmen AB, jadi panjang dari garis singgung tersebut. Bisa kita lihat di sini AOB itu membentuk segitiga siku-siku dan AB itu adalah sisi yang sedang. Jadi kita akan mencari AB. AB bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari sisi yang paling panjang yaitu adalah AO kuadrat dikurangi sisi yang paling pendek adalah OB kuadrat sama dengan akar dari AO di sini adalah 10 kuadrat dikurangi OB adalah 6 kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat itu adalah 100 dikurangi 36 sama dengan akar dari 64 sama dengan akar dari 64 itu adalah 8 dan satunya adalah cm.